efisiensi. Namun di balik itu, semua tantangan perbankan di era digital juga harus menyertai. Dalam era ekonomi digital, perkembangan pesat transformasi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk sektor perbankan digital. Banking menjadi salah satu inovasi utama yang memfasilitasi akses perbankan secara efisiensi. Melalui platform online, digital banking mencakup sebagai layanan perbankan yang dapat diakses melalui perbankan elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet. Era ekonomi digital didefinisikan oleh integrasi teknologi, informasi, dan komunikasi dalam semua aspek aktivitas ekonomi. Digital banking adalah layanan perbankan yang mungkin nasabah untuk melakukan transaksi keuangan melalui internet atau aplikasi mobile banking. Era ekonomi digital yang semakin berkembang telah memudahkan akses ke layanan perbankan ini. Era digital merupakan masa di mana sebagian besar masyarakat di era ini menggunakan sistem digital untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Menurut Communication Technology Timeline menjelaskan bahwa penggunaan media elektronik mulai menyebar pada tahun 1880-an. Contoh pertama adalah alat komunikasi, telepon, dan radio. Namun pada tahun 1940 sampai 1970 muncullah barang-barang elektronik seperti telepon seluler, televisi, dan TV kabel. Kemudian teknologi komunikasi dari media elektronik yang awalnya masih memakai sistem analog, namun pada saat itu juga hadir produk media seperti internet, e-book atau e-library, koran digital, e-shop, dan lain sebagainya. Periode ini sering disebut sebagai revolusi digital. Perbankan digital atau digital banking merupakan produk baru sebagai bagian nasabah. Sebagai produk baru, tentu tidak mudah diterima oleh nasabah. Semua aktivitas perbankan dapat diselesaikan dengan satu aplikasi di smartphone. Bahkan tidak menyediakan cabang online. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi salah faktor pertimbangan dalam memilih layanan perbankan. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu Express. Terima kasih ya Bu. Era digital memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi industri perbankan syariah. Optimalisasi infrastruktur digital dalam sektor ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing perbankan syariah di dunia yang semakin terhubung dengan fitur mempermudah pelaksanaan kewajiban zakat, infak, dan wakaf. Yang keempat di sini ada integrasi dengan layanan fintech dan ekosistem digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan inklusi keuangan perbankan syariah dapat berkolaborasi dengan fintech dan platform digital lainnya. Integrasi ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan layanan yang lebih beragam dan efisiensi, termasuk pembayaran digital, pinjaman, bank dan investasi syariah. Langkah-langkah yang dapat diambil
diambil di sini membangun kemitraan dengan startup vintage yang memiliki visi yang sama dalam menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Saya ingin bertanya sedikit, boleh? Mengintegrasikan sistem pembayaran Apakah digital seperti pengguna JNT yang memungkinkan dalam transaksi lintas platform dengan mudah dan cepat, menyediakan layanan pinjaman mikro atau crowdfunding berbasis syariah yang lebih inklusif. Yang kelima di sini ada pembangunan big data dan AI untuk pengelola risiko. Ini saya ingin bertanya sedikit, Big data boleh? dan kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk mengelola risiko Apakah lebih baik, JNT sesuai dengan syariah meningkatkan prinsip syariah personalisasi dalam PDB layanan barang? dan mempercepat pengambilan keputusan. Menurut pengalaman saya, AI dapat membantu dalam analisis data nasabah, memprediksi perilaku pasar, dan mendeteksi potensi risiko dalam portofolio pembiayaan. Langkah-langkah yang dapat diambil di sini mungkin menggunakan machine learning untuk menganalisis pola transaksi dan meningkatkan evaluasi kelayakan kredit, dan menggunakan big data untuk memahami kebutuhan nasabah dan menawarkan produk yang lebih personal. Menerapkan AI dalam pengelolaan risiko untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan probabilitas. Yang keenam di sini ada peningkatan pengalaman nasabah atau customer experience. Pengalaman nasabah menjadi faktor penting dalam menenangkan persaingan di era digital. Perbankan syariah perlu memastikan bahwa nasabah dapat mengakses layanan dengan mudah, cepat, dan aman. Aplikasi mobile dalam platform online harus user friendly dan mendukung berbagai transaksi digital dengan lancar. Langkah-langkah yang dapat diambil di sini menyediakan aplikasi mobile yang intuitif dan mudah digunakan untuk mempermudah transaksi, menyediakan layanan customer service berbasis digital seperti chatbot atau layanan live chat atau 24/7. Langkah-langkah yang dapat diambil di sini adalah mengembangkan aplikasi yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, menawarkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang transparan melalui platform digital, menyediakan fitur mempermudah pelaksanaan kewajiban zakat, infak, dan wakaf. Yang keempat di sini ada integrasi dengan layanan fintech dan ekosistem digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan inklusi keuangan. Perbankan syariah dapat berkolaborasi dengan fintech dan platform digital lainnya. Sesuai dengan prinsip syariah dalam Integrasi ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan layanan yang lebih beragam dan efisiensi, termasuk pembayaran digital, pinjaman bank peer, dan investasi syariah. Langkah-langkah yang dapat diambil di sini membangun kemitraan dengan startup vintage yang memiliki visi yang sama dalam menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Saya ingin bertanya sedikit, boleh? Mengintegrasikan sistem pembayaran Apakah digital seperti pengguna JNT yang memungkinkan dalam transaksi lintas platform dengan mudah dan cepat,
menyediakan layanan pinjaman mikro atau crowdfunding berbasis syariah yang lebih inklusif. Yang kelima di sini adalah pembangunan big data dan AI untuk pengelola risiko. Ini saya ingin bertanya Big sedikit data boleh? dan kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk mengelola risiko Apakah lebih JMT baik, sesuai dengan syariah meningkatkan prinsip syariah personalisasi dalam PBB pelayanan barang? dan mempercepat pengambilan Tidak tahu ya. keputusan. Menurut pengalaman saya, AI dapat membantu dalam analisis data nasabah, memprediksi perilaku pasar, dan mendeteksi potensi risiko dalam portofolio pembiayaan. tentukan Langkah-langkah yang dapat diambil di sini mungkin menggunakan machine learning untuk menganalisis pola transaksi dan meningkatkan evaluasi kelayakan kredit, dan menggunakan big data untuk memahami kebutuhan nasabah dan menawarkan produk yang lebih personal. Menerapkan AI dalam pengelolaan risiko untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan probabilitas. Yang keenam di sini ada peningkatan pengalaman nasabah atau customer experience. Pengalaman nasabah menjadi faktor penting dalam menenangkan persaingan di era digital. Perbankan syariah perlu memastikan bahwa nasabah dapat mengakses layanan dengan mudah, cepat, dan aman. Aplikasi mobile dalam platform online harus user friendly dan mendukung berbagai transaksi digital dengan lancar. Langkah-langkah yang dapat diambil di sini menyediakan aplikasi mobile yang intuitif dan mudah digunakan untuk mempermudah transaksi, menyediakan layanan customer service berbasis digital seperti chatbot atau layanan live chat atau 24/7. Mengintegrasikan sistem notifikasi untuk memberi informasi terkini kepada nasabah tentang saldo, transaksi, dan produk keuangan syariah. Ya, mungkin kesimpulan dari apa yang tadi saya jelaskan di sini adalah optimalisasi infrastruktur digital dalam industri perbankan syariah di era digital bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat diterapkan dengan bijak untuk mendukung prinsip-prinsip syariah melalui penerapan langkah-langkah strategis dalam infrastruktur IT, keamanan data, kolaborasi dengan fintech, serta meningkatkan pengalaman nasabah. Perbankan syariah dapat bersaing di pasar global yang semakin didominasi oleh